Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SDN 009 Kuala. Pada acara pembel hari ini saya akan melakukan pembahasan atas pelatihan TM yang kemarin adalah on 1 di SD Pada kegiatan ini saya dapat materi kedua setelah Ibu Hadisah tadi, di mana nanti kita akan menyusun rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru kemarin yang saya dapat dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam yang tidak boleh ditinggalkan adalah 4 ini: identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Itu tidak bisa ditinggalkan dalam rencana pembelajaran mendalam. Jadi apabila rencana pembelajaran yang kita punya belum mencakup yang 4 ini, belum dikatakan sebagai RPM. Itu hasil dari kemarin kita bedah RPM Bu Hadisah ya. Tadi mengingat Ibu Diana tadi kan minta contoh dulu gitu ya. Oke. Terus sama contoh video. Sebenarnya kami kemarin itu sudah mengupload video, walaupun mohon maaf videonya banyak sekali kekurangan karena memang itu kali pertama saya buat video pembelajaran, jadi sangat manual ya, alat-alatnya tidak memadai, tapi alhamdulillah kita lihat prosesnya, bukan hasil dari videonya, tapi proses kegiatan pembelajarannya. Jadi kembali lagi ke sini, nanti ketika kita menyusun RPM, yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa lihat contoh RPM Bapak Ibu yang ada. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid. Apakah murid pernah sebelumnya belajar materi tersebut, mungkin di kelas sebelumnya, jadi kita bisa menuliskan kesiapan mereka. Mereka pernah siap karena pelajaran ini mungkin pernah diajarkan di kelas sebelumnya. Ya. Terus yang kedua, memahami karakter materi pelajaran. Ketiga, nanti menentukan profil dimensi Pancasila. Ini memang seperti yang dikatakan Ibu bisa tadi, dari 8 profil dimensi kelulusan, ini bukan Pancasila ya. Dimensi kelulusan itu tidak semuanya termuat di materi kita dari 8 itu. Tapi bisa jadi 8-8-nya masuk gitu ya. Terus yang kedua ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu memuat penentuan tujuan pembelajaran. Ini nanti yang akan kita sama-sama analisis dari CP yang kemarin sudah saya sampaikan di grup WA di undangan itu. Terus yang kedua menentukan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini nanti harus memuat praktik pedagogis, kemitraan belajar, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, kalau pemanfaatan digital ini, kalau saya pribadi lebih setuju, memang kan ini tuntutan zaman ya, kita harus bisa setidaknya bukan menguasai, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan digital itu. Jadi kalau saya sih setujunya menyusun rencana pembelajaran itu kita menggunakan cara yang mudah, tapi tetap saja nanti kita belajar manualnya gitu. Nah, tapi memang manualnya itu perlu waktu. Semua pasti terkendala waktu. Kalau di sini kita mau praktis
karena waktu tadi kita nanti pakai pemanfaatan digital. Terus yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini kita nanti akan merancang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Dideskripsikan dalam pengalaman belajar. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemarin kebetulan saya observasi punya seorang guru, rencana pembelajarannya itu masih model kurikulum 13. Ininya pengalaman belajarnya hampir tidak tertulis, dia hanya menuliskan prinsip pembelajarannya saja. Tapi untuk tahapan yang memahami, mengaplikasi sampai merefleksi itu tidak ada gitu. Jadi memang kemarin itu kita mengobservasi setiap rencana pembelajaran itu semua guru dilibatkan dan semua guru melakukan observasi terhadap semua rencana pembelajaran sama-sama peserta. Di situ tidak saling menyalahkan, tapi kita sama-sama cari solusi, ya, sama-sama kita memperbaiki supaya tujuan daripada pelatihan itu yaitu kita bisa semua menyusun rencana pembelajaran mendalam bisa dilakukan oleh semua guru, dan seperti ini contohnya bisa diimbaskan oleh semua teman-teman. Yang terakhir itu asesmen awal pembelajaran. Kalau K13 itu masih ada di dalam rencana pembelajarannya, itu masih ada tes diagnostik ya. Tapi kalau di sini kita pakai tes awal pembelajaran. Sedangkan tes diagnostik itu dilakukan mungkin untuk anak-anak yang baru kali masuk di SD, seperti contoh kelas 1 ya, untuk kita melakukan pemetaan terhadap peserta didik. Terus kedua itu bisa melakukan proses pembelajaran, itu bisa tertulis, bisa lisan, ya, bisa dengan mungkin main game, kita bisa mengukur kemampuan anak-anak di situ. Terus yang terakhir adalah asesmen yang kita lakukan di akhir pembelajaran. Ini bisa berupa sumatif. Apabila tujuan pembelajaran sudah bisa kita lakukan sumatif, kita bisa langsung mengadakan sumatif. Nah, ini yang tidak boleh ditinggal dalam rencana pembelajaran mendalam. Kalau 4 ini tidak ada, berarti kita belum melaksanakan rencana pembelajaran mendalam. Iya, bukan belum sempurna, tapi belum belum RPM begitu. Iya. Iya, tapi memang sih rata-rata video pembelajaran guru-guru itu sudah RPM. Cuman ini RPM-nya belum. Nah, belum sesuai ya. Iya, karena kan kita diminta mengikuti tahapan yang ada. Jadi ya mohon maaf saja karena disuruh ikuti sesuai itu ya perlu perbaikan gitu untuk yang mungkin belum mengikuti standar ini gitu. Oke, kemarin saya sudah membagikan kepada ibu-ibu, bapak guru format itu. Tapi kalau ini mau tahu manualnya dulu atau mau kita langsung kerja dengan menggunakan pemanfaatan AI ya Pak? Kalau saya lebih baik manual dulu. Ya. Karena kalau pemanfaatan AI itu dia langsung masukkan itu berdasarkan apa miliknya itu. Nah, jadi kalau untuk belajar ini kan kita bukan mau membuat RPP yang banyak kan, kita kan dasar-dasarnya dia. Ya, dasar-dasarnya dulu. Jadi kalau menurut saya itu sih supaya teman-teman juga lebih paham. Nanti kalau sudah paham menggunakan kalau kemarin ketika kita in 1 sama on sudah membahas hasil RPM, kita tidak ada diajari manual ya, tidak ada diajari manual, tapi kita hanya dikasih keterangan-keterangan seperti ini.
enggak? Enggak kelihatan enggak? Pak, ini yang tak ngedikan gimana ya? Kalau ibu tadi maunya kita nanti nyusunnya manual, ini bisa jadi contoh, ya kan? Bahwa berkesadaran itu contohnya seperti ini loh, gitu kan? Contoh berkesadaran itu kita bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga memacu keingintahuan siswa. Ini nanti kita mulai dari kelas berapa ya? Fase. Kalau untuk fase dan kelasnya terserah aja. Yang penting di situ misalnya untuk berkesadaran memberikan pertanyaan pemantik gitu kan. Pertanyaan pemantik itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan guru masih salah paham antara pertanyaan pemantik dengan pertanyaan biasa kan gitu. Nah itu maksud saya itu dianukan di situ supaya teman-teman ini tahu. Jadi nanti yang untuk kan nanti ini mereka beda CP Bu. Nah beda CP itu kan yang tampil di layar saya CP fase berapa gitu kan, atau CP fase ibu aja Bu. Nanti kayak kemarin CP saya yang lain akhirnya kan enggak buat. Kemarin kan pesan saya ya, pesanan saya kemarin misalnya Bapak Ibu guru yang fasenya sama A, berarti kelas 1 sama kelas 2 itu sudah membahas nanti berdua gitu kan, membuat TP dari CP yang ada. Jadi nanti ditampilkan gitu loh Bu. Jadi nanti kita sama-sama ini benar enggak gitu kan, bukannya cari benar salahnya enggak, tapi supaya nanti enak masukkannya gitu loh, supaya nanti ngurutkannya juga udah gitu. Jadi mungkin kalau kita mau nyusun RPP secara keseluruhan hari ini kan nggak bisa, iya. Paling tidak hari ini beda CP dulu menjadi TP, jadi bertahap lah gitu kan. Iya. Secara manual aja. Nah sekarang coba Bu Sumarni kasih contoh CP-nya Bu Sumarni. Nanti data TP-nya itu seperti apa, 1 atau 2 TP saja. Nah nanti kita minta teman-teman nggak usah secara tertulis, mungkin menjelaskan aja di depan TP misalnya Bu Ar atau Bu Hawa atau Bu Hadisa berfase ya. Kalau Bu Ar sama Bu Marni kan sama. Nanti misalnya CP-nya bunyi CP-nya ini. Nah apa TP-nya? Kira-kira kita lihat sudah paham atau belum kan gitu. Kalau itu saya selesaikan ini dulu baru kita kemudian CP-nya. Ya. Jadi ini contoh berkesadaran. Terus memastikan murid mengetahui apa yang akan dia capai dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar dia sudah siap gitu loh. Dia sudah tahu nanti ini mau ngapain gitu. Nanti dia mau mencapai kompetensi yang seperti apa gitu. Jangan ketika kita masuk dalam kelas anak-anak masih kayak apa ya, kayak sibuk sendiri, dia bahkan masih tanya ini mau ngapain gitu kan. Jadi memang ini awal memang harus seperti itu dijelaskan. Terus selanjutnya menunjukkan kebermanfaatan dari hasil belajar bagi siswa. Jadi nanti setelah ini kegiatannya kalau yang menunjukkan kebermanfaatan itu kegiatan yang contohnya seperti apa di dalam kelas, atau mungkin bisa juga kita bawa anak-anak, kita manfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang terhubung dengan materi, melaksanakan aktivitas pemantik kegiatan ini. Kita bisa lakukan dengan diskusi atau eksplorasi. Kalau pertanyaan pemantik tadi, kalau menurut saya pribadi, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang kita lakukan untuk memancing anak-anak supaya dia pakai nalarnya gitu. Di saat proses belajar. Nah, mungkin ada ibu bapak guru yang bisa ngasihkan contoh, kalau ngasih pertanyaan yang bisa mancing ide anak-anak untuk berpikir gitu. Anak-anak tadi kan menjelaskan tentang gaya magnet kan. Coba anak-anak coba sebutkan tadi yang dijelaskan tadi, contoh ada berapa magnet yang ada di macam-macam. Bisa nanggapi ini pas pelajaran materi tentang magnet gitu ya. Pas. Terus ibu
ibu menjelaskan tentang magnet, baru bertanya macam-macam magnet itu apa saja. Tapi sebelumnya ibu sudah ngasih materi. ngasih materi. Iya. Mungkin ada ya. Sebelum masuk ke materi. Kalau sebelum masuk ke materi itu cenderung ke apersepsi. Tapi kalau pemantik ini kita memancing anak-anak supaya berpikir kritis terhadap materi kita ini loh gitu. Oh, maksudnya sebelum materi tadi itu ya. Itu apersepsi Bu. Apersepsi. Kalau itu kan sudah materi ya. Ah. Tapi pertanyaannya tadi yang dibuat Ibu Diana itu sudah pemantik belum gitu. Kalau menurut Mbak Ar, ini kan dia sudah selesai materi. Berarti belum. Dia sudah selesai materi. Baru kasih pertanyaan Bu. Maksudnya dia kan tentang gaya magnet. Tapi jadinya kan kita mengingatkan gitu, maksudnya kan membuka. Jadi maksudnya anak-anak tahu enggak macam-macam magnet gitu. Tapi Ibu tadi sudah jelaskan magnet ini gitu. Maksudnya dia baru buka. Oh, baru mulai. Nah, ya baru mulai. Baru mulai. Ya. Kalau baru mulai Ya. itu iya. Kalau baru mulai itu iya. Ibu memancing. Ya, memancing dia Ya. maksudnya. Saya contohnya magnet ini digunakan di mana saja misalnya, ya kan? Bisa seperti itu. Saya harus dorong gitu kan. Misalnya Kulkas. ya, ya itu betul itu Bu, itu pemantik. Supaya dia tertarik gitu kan. Ya, nanti kalau anak-anak itu kalau terus kita kasih A+ itu kan dia semangat itu, ya. Nah, itu sudah masuk bermakna Bu, ya. Oh, itu bermakna. Iya sudah pasti kalau sudah dia senang sampai rumah dia ingat. Tadi aku jawabanku betul nggak sedikit kan? Kalau sama bapak kalian suruh dia mengalihkan ini kali ini berapa kayak gitu kan. Dia belum belajar gitu kan kita kasih. Iya. Tapi kalau sebelum ibu mulai belajar, ibu mancing mau masuk ke pelajaran itu kalau menurut saya itu persepsi. Mengingatkan kembali gitu yang kemarin Yang berkaitan dengan materi ini. Tapi kalau sudah di dalam itu bisa pemantik Bu. Kalau sudah masuk Jadi setelah Bu Diana menjelaskan, Bu Diana mau mengetahui itu tingkat pemahaman siswa. Nah, itu bisa menyampaikan pertanyaan pemantik. Nah, kalau persepsi itu pembelajaran mengingatkan pelajaran yang lalu, tapi yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Jangan hari ini pelajarannya perkalian, diingatkannya pelajaran kejuruan gitu. Ya, ada hubungannya. persepsi sih ya Bu ya. Ya. Kalau yang sudah masih ada sambung pautnya. Kita lanjut Bu ya. Terus menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan siswa. Saya rasa kalau kita lingkungan awal itu memang kelas boleh pakai di luar, kita pakai perpus lebih aman mungkin. Kalau di perpus enak gampang, tapi tetap sesuai sama mapelnya ya. Kalau saya kemarin tuh ambil bahasa Indonesia karena mereka saya suruh menceritakan kembali cerita daripada dia potong-potong buku ke kelas, saya bawa mereka ke perpustakaan. Itu bisa jadi lingkungan belajar. Terus menjadi pendengar aktif bagi siswa. Jadi ketika ada siswanya mulai bertanya, ya kita harus merespon. Jangan ya itu tadi ya, karena muridnya banyak ya, apalagi yang kelas ibu ya, kelas 1, kelas 4 banyak. Beda kalau saya satu tanya saya tahu ya kan, tapi kalau ibu belum tentu tahu ya kan Bu, karena banyaknya dari mana kelasnya ibu kayaknya sesat ya kan Bu, kelasnya kecil. Iya. Jadi agak sulit gitu ya mengenali. Tapi kalau suara anak-anak kita kan hafal ya. Ya kalau suara. Bu tanya gitu kan pasti. Kalau nggak direspon itu kasihan memang Bu, nanti dia kayak kecewa terus bisa jadi nanti di saat pelajaran dia nggak semangat dia. Ya contohnya kita kalau kita tanya nggak dihiraukan itu bagaimana? Malas tanya sakit hati. Itu sudah anak-anak. Jadi jangan bawa anak-anak nanti dulu, ibu selesaikan dulu ya gitu. Jawaban. Kalau kelas 1 tariknya lagi gitu. Ya harus selesai materi kalau anak-anak tanya itu langsung direspon. Siapa tahu di tengah-tengah ada yang harus kira.
beda sama anak kelas tinggi Mbak ya. Kalau anak kelas tinggi dengarkan, nanti habis itu silakan bertanya. Mereka sudah teratur gitu. Ya, tapi kalau kelas rendah mungkin masih sulit. Kita lanjutkan dengan prinsip bermakna. Ini karakteristiknya. Nah, ini contohnya mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar. Ini yang katanya itu tadi bisa faktual ya, yang real, nyata, itu bisa kita ambil contoh untuk kita kita korelasikan ke materi kita. Jadi anak-anak itu semangat gitu. Terus menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan nyata. Nah, sini mungkin kita perlu pakai teknologi digital untuk membandingkan, karena kalau kejadian itu kan nggak bisa di saat kita belajar terus ada kejadian kita kasih lihat ya kan, pasti kita pakai layar kejadian sebelumnya seperti kemarin. Gitu Kita juga mental mereka. iya. Karena kan disuruhnya kan menggembirakan, kalau P30 SPKI takutnya mental mereka malah Yang kan takut dia ngeliat misalnya tentang pahlawan yang kita cari video yang lain. jadi sekarang kan berubah ya, nggak Iya. kayak dulu. Kalau dulu hampir setiap hari Iya. itu kita kan nonton di Facebook rame-rame. Bahkan kita Lihat disuruh 1 September. hafal 7 pahlawan yang anu. Iya. kan? Revisi ya Bu ya. Iya. Sekarang enggak lagi dulu Bu. kan Kenapa enggak. 1 September? Kenapa Kenapa enggak? anaknya tetapkan itu kan Bu 1 Iya. September? Kenapa enggak lagi gitu loh? Untuk Pemerintahannya lain Bu. Iya. Kita lanjut. Nggak mau kan diingatkan gitu. Iya. Jadi kalau gitu kita bisa misalnya kayak di kelas 5 6 mungkin sama ya temanya, ada tokoh-tokoh Mbak ya, tokoh-tokoh pejuang ya. Kita bisa kasih film tentang tokoh tersebut. Saya kemarin cari tokoh Jenderal Sudirman gitu. Jadi anak-anak nonton di situ kan. Jadi dari tokoh itu apa yang perlu diteladani, memang ada ya di situ DP-nya ya. Nah, itu yang nyata, yang real gitu. Terus melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti kita memilih proyek. Memang kalau di kelas tinggi 4, 5, 6 itu ada proyek yang bisa dipilih di akhir bab ya. Kalau saya tidak pilih semua karena saya lihat juga dengan kondisi situasi kelas saya. Terus menentukan isu permasalahannya. Lanjut, menggembirakan. Contoh pembelajaran menggembirakan, kita memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan murid sesama murid dan antar murid dengan materi pelajaran. Ini bisa maintain kalau guru yang pintar pakai krisis ya, kalau saya belum menguasai. Iya, nah kalau Pak Faris ya, karena Pak Faris sudah belajar coding kan, kalau saya belum. Jadi kita bisa pakai Canva kan ya, biar mereka menjawab. Kalau jawab tidak usah pakai buku, layarnya begini saja, tapi kalau saya pakai papan tulis, kasih dia spidol, bisa dia langsung jawab di situ. Seperti kemarin kita main apa itu namanya, jaring-jaring makanan, itu bisa dia langsung tuliskan dari situ, ini habis lewat ini apa. Jadi semangat atau battle matematika yang paling senang dia. Itu pasti menyenangkan. Saya bikin 2 kelompok, maju, kita bikin tangga permainan, kebetulan itu perkalian desimal. Jadi mana cepat duluan sampai atas gitu. Itu harusnya sudah selesai, mereka minta lagi. Itu anak-anak itu kayak gitu, maunya itu dirancang yang sesuai dia, tapi kan kita tidak bisa ngikutin anak-anak terus kan. Maunya dia senang-senang memang, tapi dia bisa gitu loh. Daripada kita jelaskan dia, kita setengah mati menjelaskan, nanti begitu sudah selesai hasilnya nggak bisa gitu. Tapi kita ajak dia mainan, itu nggak tahu ya, dia bisa ya. Dia kan asik ya, itu. Nah ini tadi menggembirakan mungkin. Jadi makanya dia mudah mengerjakannya gitu. Kayak menarik gitu loh Bu, dia menonton menarik. Iya, apalagi kalau baru pertama kan. Lanjut,
Terus merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka yang memancing pemikiran pribadi murid. Ya kayak matematika kan sekarang nggak bisa 1 tambah 1 gitu kan, tapi berapa tambah berapa sama dengan berapa, jadi mereka kan semangat kan, pasti jawabannya kan beda-beda gitu. Iya, memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau melakukan simulasi. Nah, jadi ketika dia selesai diskusi, jangan stop di situ, tapi kita suruh mereka mempresentasikan hasil. Kita minta kelompok lain untuk menyangga atau mungkin menambahkan jika jawaban mereka kurang gitu. Dan di akhir kita beri aplaus kepada anak-anak. Yang terakhir, memberikan dukungan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, seperti menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran dengan kebutuhan murid serta menyesuaikan proses dan asesmen pembelajaran. Bu, tanya Bu, kalau berdiskusi itu kan kita waktunya itu kan agak lama ya, karena kadang-kadang kan diskusi kelompok ya kan, jangan ini kayak di pendidikan Pancasila, tapi waktunya lama, nanti habis waktunya bagaimana? Kalau diskusi itu kan seharusnya ibu sudah siap LKPD ya. Nah, gak usah banyak-banyak soalnya Bu, cukup satu aja dikasih masalah. Satu aja, tapi kan ngerjakan 3 kelompok kan saya buat kelompok kayak kemarin itu. Satu soal lama Bu. Habis itu masing-masing kan ini kelompok satu. Tapi lama, kadang-kadang ada yang nggak aktif di situ, di antaranya itu pokoknya kalau kerja kelompok itu kadang-kadang Ya dari ada. situlah ibu bisa menilai ini mana yang aktif, mana yang enggak. Kalau nilai kelompok saya kan kan kadang-kadang kalau lihat ini aktifnya itu observasi namanya, itu nanti masuk ke rubrik observasi. Di dalam tugas kelompok itu kan ada penilaian kelompok, ya. ada keaktifan, ada kerjasama, ada kan di situ Siapa ada yang paling dominasi ya kan? Yang memang kelihatannya yang pintar-pintar aja yang mengerjakan, yang enggak itu kan saya bagi kan, maksudnya yang ini loh di sini, mau bagi di sini. Perhatikan. mungkin kalau kayak diskusi ini bisa punya nasab soalnya itu sama. Iya sama Bu. Tapi kelompoknya 3, nanti kita dengarkan bisa jadi jawaban mereka itu berbeda-beda. Tapi kalau namanya kita tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Kecuali kalau ilmu pasti kayak matematika itu kan angkanya jelas. Tapi kalau kayak menurut pendapat itu tidak boleh. Ya kayak pendidikan Pancasila itu kan banyak ada diskusi kelompok, ya kan. Jadi paling kita hanya meluruskan aja, jangan ada kata salah. Saya kan kasih Cuma kayak pahlawan tadi mau ngasih masukan kalau memberikan video tentang pahlawan itu harus digarisbawahi salah satu pahlawan gitu ya Bapak Ibu. Apa yang digaris itu salah satu pahlawan nasional misalnya, salah satu pahlawan kemerdekaan misalnya kan gitu. Pahlawan itu kan macam-macam. Jangan sampai salah konsep kayak Vino di TK, dia taunya pahlawan wanita itu cuma satu. Kartini. Kalau dibilang Rani ada cutnya di mana dia nggak ada, satu aja. Nah berarti gurunya di sekolah itu salah konsep mungkin. atau mungkin baru dikenalkan satu. Iya, tapi tidak di garis bawahi bahwa salah satu masih Salah banyak yang satu, lainnya. banyak yang lain. Mungkin itu ya sebelum diskusi, tujuan diskusinya dijelaskan, kasih waktu Bu. Kasih waktu. Iya, 10 menit harus selesai. Selesai tidak selesai harus kumpul gitu. Kalau itu kelonggaran ya pasti sampai pulang tidak selesai. Molor Saya dia. kayak kemarin kan agak lambat. Mungkin selesai bisa dikasih lagi mempresentasikan hasil kelompoknya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu menyikapi di dalam kelas aja. Ya, jadi awalnya memang harus dikasih tujuannya dulu, diskusinya apa, kasih waktu. Kalau saya pasti pakai waktu karena terkait sama MBK kan mereka. Jadi sekarang hitungan mau dekat terakhir sudah hitungan 10 Bu, terserah selesai. Oh iya. 1, 2 sampai 10. Terkait LBK nanti selesai ada yang mau saya sampaikan aja. Ya, sampai sini berapa menit? Oke, sampai sini Bapak Ibu. Nanti kita lanjut dengan CP masing-masing. Oke, terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu guru, materi yang telah sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat
bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Lebih dan kurangnya dari penyampaian saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.